segala sesuatu itu apabila kita kerjakan dengan kerja keras, kerja cerdas, sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan. Di bumi kota manis, nama Dr. Haji Ujang Iskandar ST MSI sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Waringin Barat. Sejak tahun 2005, pria kelahiran 6 Juni 1961 ini terpilih untuk menjadi kepala daerah pada periode pertama. Manjada wajada, serta kerja keras dan kerja cerdas selalu ia tanamkan pada dirinya. Segala sesuatu harus diawali dengan niat yang tulus dan baik untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kecintaan masyarakat terhadap sosok ini masih cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Ujang Iskandar sebagai kepala daerah atau bupati pada periode kedua. Sebagai daerah yang dikenal mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di atas maupun di dalam bumi, Ujang Iskandar tetap menerapkan kebijakan untuk tidak merusak lingkungan. Prioritasnya tetap mengambil hasil bumi yang di atas tanah, yaitu hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Kobar memang terbilang luas. Masyarakat Kobar pun sangat banyak yang bermata pencaharian dari kebun kelapa sawit tersebut. Sebagai kepala daerah yang dikenal dekat dengan masyarakat, Ujang Iskandar tidak canggung bercengkrama dengan masyarakat. Salah satu hal yang menyentuh adalah momen ketika beliau tiba di kota Pangkalan Bun untuk membawa penghargaan Adipura Kota Kecil Terbersih yang ke-6 kalinya di tengah keramaian masyarakat kota Pangkalan Bun dengan petugas kebersihan atau pasukan kuning membaur dalam kegembiraan. Beliau dikejutkan dengan kue ulang tahun yang telah disiapkan oleh rekan kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun beliau yang ke-51 di tahun 2012. Menjadi kepala daerah sebenarnya bukanlah cita-citanya, karena sebelumnya ia sudah merasa nyaman dengan berbisnis. Bisnis di bidang pengolahan kayu yang ia rintis sejak tahun 90-an telah menjadi besar. Ujang Iskandar memiliki 3 pabrik pengolahan kayu dengan total karyawan hampir 500 orang. Kesuksesan yang ia raih selama ini tentu bukanlah sebuah pencapaian yang instan. Suami dari Hajah Yustina Ismiati SH dan ayah dari 4 orang anak ini merupakan sosok kepala keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan. Ini dapat dilihat dari keseriusan beliau menempuh pendidikan dengan melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2007, dan S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2010. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana membuat ia mengalami suka duka dalam kehidupan. Ketika masih duduk pada bangku kelas 3 sekolah dasar, ia sudah berusaha untuk menghidupi diri sendiri dengan cara menarik sampan atau getek. Bahkan menjadi seorang tukang tambal ban pun pernah ia alami. Masa kecil saya masih kelas 3 SD itu, kalau saya bangun pagi habis salat subuh gitu habis salat subuh gitu, terus kemudian karena di tempat kami dulu kan itu ada kali-kali gitu ya, jadi biasanya ada kali, jadi kebiasaan kalau yang dulu itu kalau mandi itu namanya jamban. Jadi jamban tuh di pinggir kali dibuat dirakit begitu ya. Nah di sana tempat mandi gitu. Nah jadi turun ke sana. Nah pada saat itu sambil turun ke kali seperti itu sambil lihat tuh ya, sambil lihat kalau misalnya dulu kan ada perahu tuh, perahu orang Bugis, orang Madura itu ya, yang nggak pakai engine, dia nggak pakai mesin, jadi ditarik kalau sudah masuk sungai, tarik aja tuh pakai tali ya, pakai tambang itu ditarik untuk masuk sampai ke pelabuhan. Nah kalau sudah ada kapal-kapal kayu yang seperti itu, biasanya dia kan dari Jawa, nah bawa sayur, bawa segala macam. Nah itu saya ngambil peluang itu, datang saya ke sana bawa sampan gitu ya,
bawa sampan ke sana, ya siapa tahu ada yang mau menggunakan jasa saya. Jadi seperti itu tuh masih kecil. Keinginan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengakar kuat dalam dirinya. Kota Semarang menjadi tujuan pertamanya keluar dari Pulau Borneo. Pada tahun 1982, ia mulai hijrah ke Semarang. Baginya, kehidupan di Jawa lebih menantang dan kompetitif. Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung menjadi pilihannya untuk melanjutkan pendidikan. Selama menjadi mahasiswa, Ujang Iskandar juga harus memikirkan kehidupannya di Semarang. Beberapa peruntungan pun coba ia lakukan. Banyak ngomong-ngomong dari sana, dari teman-teman dari Semarang, dari Jawa ini umumnya mengatakan, wah susah mas, kalau yang namanya di Jawa itu cari kerjaan kan gitu. Nah itu menjadi sebuah tantangan saya mas, menjadi sebuah tantangan buat saya. Saya nggak percaya bahwa sebuah pekerjaan yang disampaikan oleh teman-teman yang dari Jawa itu mengatakan bahwa di Jawa itu susah, itu saya tidak yakin, karena saya berpendapat dan meyakini bahwa segala sesuatu itu apabila kita kerjakan dengan kerja keras, kerja cerdas, sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi sesuai dengan firman-Nya, ya kan? Ud'uni astajib lakum, itu berdoalah kamu kata Allah, niscaya akan kukabulkan, tetapi dengan ikhtiar yang maksimal tentu ya. Makanya tadi manjada wajada. Jadi itu saya yakini sekali. Akhirnya pertama-tama saya coba agar supaya saya bisa bertahan, saya coba melamar jadi sales. Jadi saya ingat banget itu pada saat itu saya melamar jadi sales kitchen equipment waktu itu di Jalan Kartini. Jalan Kartini pada saat itu. Selama hampir 5 tahun ia menempuh pendidikan di Unisula, banyak pelajaran dan kenangan yang ia dapat. Kecintaan dan kebanggaannya terhadap alma mater mendorong Ujang untuk membantu pengembangan kampus Hairul Ummah ini. Peran sebagai alumni ia wujudkan dengan memfasilitasi Unisula untuk membuka program kuliah pasca sarjana di Kota Waringin Barat. Unisula ini bagi saya itu sebuah perguruan tinggi Islami, pemilier, ya. Terus kemudian dia bisa kurang lebih ya, maksudnya sangat bijak gitu terhadap para mahasiswanya. Kalau mahasiswanya itu mau mendekat, mau berikhtiar, mau terbuka apa kesulitannya, apa problem yang dihadapi. Saya rasa itu. Jadi ini tidak banyak kampus yang seperti ini. Kalau mahasiswa itu mau coba mendalami dan betul-betul dia mau sukses ya, karena bagi kami pada saat itu, termasuk saya pelaku sebagai mahasiswa yang dari luar ya, mahasiswa dari luar jauh, terus kemudian kondisi ekonomi sulit, itu nggak gampang. Nggak sembarang kampus yang bisa menggolkan, bisa mensukseskan mahasiswa yang seperti ini. Kan seperti itu. Kita hampir setiap semester minta dispensasi. Ini sudah memberikan itu kepada kami. Jadi karena itulah sebabnya kenapa saya ketika saya merasa bisa ya, kemudian merasa mampu untuk balik berjuang bagaimana agar supaya Unisula ini bisa dikenal, bisa semakin dipercaya ya, agar supaya Unisula ini bisa berkibar ya, bisa berkibar paling tidak di bumi Isen Mulang, Kalimantan Tengah, kan gitu ya.
Nah ini paling tidak itu saya coba lakukan dengan adanya unit S2 dari hukum maupun dari teknik sipil. Dan memang ke depan insya Allah ini akan kita kembangkan terus. Jadi harapan saya Unisula itu tetap menjadi sebuah perguruan tinggi dakwah yang tidak selalu profit oriented, gitu kira-kira. Alumnus Unisula yang juga mendapat amanah sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Waringin Barat ini mengharapkan ke depan IKA dengan seluruh alumni yang mencapai 24.000 ini bisa bersinergi dan bersilaturahmi satu sama lain untuk saling mengisi sehingga menjadi kekuatan satu sama lain. Ya tadi makanya di awal saya menyampaikan kan manjada wajah bahwa nggak ada sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada satu kesulitan, kendala apapun ya yang tidak bisa kita atasi. Tidak ada satu rintangan ya apapun yang tidak bisa kita tembus dengan satu keyakinan ya. Memang ini semuanya bareng, harus satu, harus berbarengan. Artinya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan satu keyakinan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dengan kata Allah berdoa padaku ini saya akan dikabulkan. Itu kita yakin betul, insya Allah akan terwujud. Selamat atas penganugerahan Budaya Award kepada Bupati Kota Waringin Barat, Dr. Haji Ujang Iskandar, STM.